Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melihat di video kali ini beberapa aplikasi di dunia nyata ya tentang derivatif. Jadi yang pertama adalah mengenai laju yang berkaitan. Jadi kita punya sebagai contoh lah, kita langsung saja ya. Jadi kita punya sebuah balon udara diisi dengan gas nitrogen. Jadi kita punya volume dan radiusnya otomatis ketika kita isi dia makin besar, dia kan punya ini ya, dua-duanya itu akan bertambah ya. Jadi volumenya nambah, radiusnya juga ikut nambah. Tapi yang paling mudah tentunya untuk melihat peningkatan volume daripada peningkatan radiusnya. Dan kalau kita lihat yang di laju berkaitan, ya intinya adalah kita ingin mendapatkan laju perubahan dari suatu kuantitas dengan memanfaatkan perubahan kuantitas yang lain. Jadi kita punya dua buah laju di sini ya. Jadi kita mau menghitung ini dengan menggunakan satunya. Dan bagaimana dengan prosedurnya? Nah, kita bisa mencari dulu persamaan yang menghubungkan kedua kuantitas tadi dan kita bisa menggunakan aturan rantai pada derivatif keduanya terhadap waktu. Jadi ini contohnya tadi ya. Kita punya volume sama radius ya kan. Untuk mencari peningkatan radiusnya kita bisa melihat dari peningkatan volumenya. Nah, sebagai contoh, misalkan di sini kita punya volumenya ini meningkat lajunya sekian. Terus pertambahan diameternya berapa ketika diameternya 50 cm. Jadi kita lihat volume balon jadi diasumsikan di sini nanti berupa bola ya. Jadi kita punya volumenya 4/3 PR pangkat 3. Jadi asumsinya di sini balonnya bentuknya bola. Dan kita punya peningkatan radiusnya tidak diketahui ya kan. Jadi nambahnya itu berapa per satuan waktu ya. Ketika diameternya itu di sini 50. Jadi jari-jarinya tentunya bagi dua saja jadi 25. Terus peningkatan volumenya segini berarti kan itu adalah dV per dt. Yang mau ditanya adalah dr per dt. Nah, di sisi lain kita punya persamaan ini yang artinya apa? Kita turunkan kedua ruas. Jadi kita punya V sama dengan ini tadi. Ini diturunkan terhadap T. Ini juga diturunkan terhadap T. Jadi kita peroleh sisi kiri itu dengan aturan rantai. Kita turunkan terhadap R terlebih dahulu. Dikali dr per dt. Jadi kita punya yang di bawah ini. Jadi dr per dt-nya akan diperoleh sekian. Jadi kita punya apa? Nah, kita yang ingin di situ adalah ketika diameternya 50. Jadi laju perubahan radiusnya ketika diameternya 50 artinya R-nya di sini adalah 25 ya. Jadi kita ganti, jadi kita punya dr per dt-nya ketika di R-nya 25 berarti kan 100 dibagi 4pi kali ini 25 kuadrat ya. Jadi kita punya ini 25 dicoret 25. Oh, ini ada 4 ya. Maaf, ini 4 sama 25, yang satunya hilang kan. Berarti ini habis, berarti kan ini tinggal 1/25 ya, cm per sekon. Jadi tinggal menyesuaikan dengan waktunya. Jadi kita bisa melihat laju perubahan sesuatu dari kuantitas yang lain. Dan tentunya kalau yang bagian sini yang penambahan volume itu kan bisa kita hitung dengan mudah ya karena kan ada alatnya. Contoh yang lain, misalkan kita punya tangga, ini ada dinding di sini, ini asumsinya tangga ya. Panjangnya 10 meter. Terus kita nggak tahu ini menyandarnya di sini, ini seberapa jauh, ke atasnya juga berapa jauh. Tapi yang pasti karena di sini dindingnya kita asumsikan dia siku-siku di sini, jadi kita punya hubungan x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 10 kuadrat ya. Nah, selanjutnya tangga ini tergelincir menjauhi dinding dengan lajunya seperti ini kan. Jadi kita ingin tahu lah kalau dia geser, ini yang atas tuh turunnya seberapa kenceng tuh kan. Jadi ketika ini ya, penurunan bagian atas ketika jarak bagian bawah tangga dan dinding itu di sini 6 meter ya.
dan turunnya apa di sini, jadi kegesernya ke kanan ini ada 1 meter per detik. Berarti kan kita pakai Pitagoras tadi, kita turunkan apa? Dua-duanya terhadap waktu ya. Berarti diturunkan terhadap T. Kita punya di sini, berarti jadi ini kita turunkan terhadap T ya, berarti 2x kali dx per dt. Terus di sini 2y kali dy per dt, di sini sama dengan 10. Berarti sama dengan 0 maksud saya. Jadi kita punya dy per dt-nya bisa dihitung dengan ini. Dan kita tahu di sini tadi ya. Jadi dx per dt-nya itu 1. Jadi bagian ini itu 1. Terus x-nya itu berapa ini? Jadi x-nya yang di bawah ini 6 ya. Jadi ketika x-nya di sini 6 atau terbalik. Jadi jarak bagian bawah x-nya 6 ya berarti ya, benar ya. Jadi kita punya di sini kalau kita lihat ini sepertinya yang di ini terbalik ya. Jarak bagian bawah tangga dengan dinding kan. Berarti kan bawah tangga itu bagian sini dengan dinding kan. Berarti ini x-nya. Dan kalau yang bagian sini tadi aman ya, karena kita tahu bentuk di sini adalah dy per dt itu kan negatif 2x dx per dt. Ini kita bagi dengan 2y kan. Makanya kita punya duanya cancel jadi negatif x per y. Dan di sini posisinya di sini 6, otomatis ininya 8 ya. Jadi jarak yang di bawah ini kita punya x-nya itu yang di sini adalah jarak bagian bawah tangga itu kan 6. Nah, yang bagian sini kan berarti karena ini 10, berarti akar 10 kuadrat dikurang 6 kuadrat ya. Jadi 8. Makanya kita punya y-nya itu 8, berarti ini terbalik, seharusnya di sini adalah 6, di sini 8, berarti di sini 3/4. Jadi maksudnya negatif di sini apa? Karena ya dia posisinya turun ya, bukan naik. Ini beberapa latihan bisa dicoba. Jadi ini sangat berguna ya di kehidupan sehari-hari juga, karena ya alasannya salah satunya itu. Kadang-kadang itu satu parameter, satu case-nya itu lebih mudah untuk diukur ya kan. Jadi nanti lajunya itu lebih simple lah dibandingkan yang satunya. Tapi kita bisa dapat dua-duanya. Oke, untuk yang kedua adalah mengenai masalah optimasi. Jadi optimasi ini tentunya kita ingin meminimalkan atau memaksimalkan sesuatu ya di situ ya. Jadi contohnya kalau misalkan kita jualan ya memaksimalkan keuntungan. Kalau ingin memproduksi sesuatu ya meminimalkan ini ya biaya produksi dan sebagainya. Jadi kita ya perlu mencari suatu fungsi objektif yang nantinya akan dicari minimal atau maksimalnya. Dan bagaimana caranya? Ya tentunya kita harus paham dulu masalahnya, terus bentuk fungsi objektifnya tadi, dan nah ini kita bisa mencari menggunakan turunan pertama untuk menyelidiki titik-titik ekstrimnya ya. Jadi itu untuk mendapatkan minimum maksimumnya dan kita interpretasikan. Itu algoritma secara umumnya. Jadi sebagai contoh misalkan kita punya kaleng, terus ada 1 liter oli, jadi kita ingin meminimalkan bagian ini ya, jadi biaya untuk membuat biaya materialnya untuk membuat kaleng tadi, tapi tetap kita punya volumenya tetap 1 liter. Jadi misalkan kita punya R-nya itu jari-jari alas hanya tinggi, jadi yang bagian pinggir sini itu kan kalau kita buka dia jadi persegi panjang, di mana panjangnya itu adalah keliling lingkaran ini yang bawah ini, dan tingginya adalah H. Makanya kita punya di sini 2πRH, dan yang tutup atas bawah itu lingkaran ya, dan ada 2, berarti kita punya 2πr kuadrat. Jadi dari sini kita bisa memperoleh hubungan keduanya ya. Jadi hanya ini bisa dinyatakan dalam R. Terus yang mau dimaksimalkan apa? Ini hanya diganti R ini karena dari volumenya. Jadi ini volumenya kan otomatis luas alas kali tinggi ya.
Jadi kita punya PR kuadrat H, jadi hanya dinyatakan dalam R, dan ini fungsi objektifnya tadi kita ganti hanya dengan fungsi dalam R ini, dan kita ingin meminimalkannya. Jadi kita ambil turunan pertamanya, cari titik kritisnya, salah satunya ini, dan kita bisa cek ternyata dia betul-betul minimum ya. Jadi kita peroleh ya R-nya sekian, dan hanya nanti tinggal disubstitusi, jadi kita peroleh hanya sekian. Itu contoh pertama tentang masalah optimasi. Ini contoh kedua. Jadi misalkan ada seorang petani punya uangnya terbatas, di sini budgetnya, ingin memagaris petak tanahnya, dan di sini posisinya tanahnya di pinggiran sungai, jadi biayanya tentu bisa berbeda ya. Jadi kalau misalkan di pinggir sungai itu sekian, lebih mahal daripada di sisi yang lainnya. Kita ingin melihat luas tanah yang maksimum, karena kalau kita bikin pagar terus mau dibikin selebar mungkin tapi ada yang bolong kan ya sama saja bohong kan. Jadi kita ingin seluas mungkin ya. Jadi misalkan kita punya yang di pinggiran sungai sekian, jadi misalkan ini sungainya ya, terus ini yang pinggiran sungai, jadi ini A, misalkan ini B, begitu. Dan kita ingin membuat ini ya berupa persegi panjang, jadi kita peroleh A-nya ini, B-nya ini. Jadi total biayanya berapa? Biayanya ya berarti yang di pinggiran sungai ini kan 100.000 ya kali A. Terus yang di sini itu kan ada B berarti 2B 50.000, tapi yang di sini juga hanya 50.000 kan. Jadi kita punya totalnya harus jadi 6 juta. Dan ya kita bisa menyederhanakan ini, jadi kita bisa menyatakan A ini sebagai fungsi dalam B, dan yang akan kita ini kan, jadi ini fungsi objektifnya ya. Jadi mau kita maksimalkan, jadi kita ganti tadi A-nya yang dalam B ini tadi, dan kita minimalkan, jadi cari turunannya titik kritisnya, dan ternyata diperoleh ketika B-nya 20, A-nya 30. Dan bisa kita cek ternyata ini luas maksimum, jadi ada 600 meter persegi ya. Jadi ukurannya adalah sekian tadi. Terus contoh yang lain, ini contoh terakhir. Jadi misalkan ada suatu perusahaan parfum ingin mengemas produknya, bentuknya ini ya balok tapi bawahnya persegian. Jadi kita punya misalkan seperti ini, terus kita ingin melihat lah bagian atasnya tuh harusnya seberapa ya. Jadi gini ya, di kurang lebih harus seberapa. Nah di sini kita punya misalkan volumenya ingin dijadikan 10 cc, terus biaya alas sama tutupnya adalah sekian, bagian lainnya, jadi alas tutup biasa lebih mahal ya, karena mungkin lebih tebal dan sebagainya. Terus yang bagian lain ini sekian, kita ingin menentukan ukuran wadahnya. Jadi misalkan kita punya panjang alas kemasannya dan tinggi kemasannya, itu berturut-turut adalah A dan T. Jadi kita punya volumenya, berarti kan A kuadrat kali T ya. Itu jadi 10 cc tadi. Jadi kita bisa menyatakan T itu fungsi dalam A. Dan selanjutnya fungsi objektifnya apa? Kita ingin meminimalkan ini ya, tadi biaya untuk pembuatannya. Jadi yang bagian alas tutup ini, terus yang bagian sekelilingnya itu yang sini ya. Jadi totalnya sekian, dan ini adalah fungsi objektifnya. Jadi ini sudah dalam A saja, kita turunkan, terus kita cek, oh ternyata bisa kita peroleh ukurannya sekian, terus kita bisa hitung biaya minimumnya sekian. Jadi itu beberapa aplikasi yang langsung berkaitan dengan kehidupan sehari-hari yang melibatkan turunan atau derivatif. Jadi sekian saja untuk video kali ini, semoga dapat dipahami dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.